Tangani korban gempa NTT, Kemenkes membentuk tim Health Emergency Operation Center. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim tersebut bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Mbae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian Kesehatan resmi membentuk tim Health Emergency Operation Center guna mengkoordinasikan seluruh penanganan medis di wilayah terdampak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan keputusan tersebut diambil usai dirinya memimpin rapat koordinasi secara virtual bersama pemangku kepentingan kesehatan setempat pada malam setelah bencana terjadi. Tim ini memiliki serangkaian tugas krusial dalam respon awal pasca bencana, yakni mengidentifikasi para korban secara cepat dan mengidentifikasi kerusakan fasilitas kesehatan di lokasi bencana. Selain pendataan korban dan infrastruktur, tim ini bertugas memetakan serta menyiapkan kebutuhan tenaga kesehatan. Meski ketersediaan nakes lokal terdaftar cukup, Kemenkes mengantisipasi kemungkinan para petugas medis tempat turut menjadi korban gempa. Keputusannya, kita membentuk Health Emergency Operation Center. Dibentuk tadi malam, pusatnya sudah, provinsi juga sudah tadi malam, dan di kabupaten kota sudah. Tugasnya dia apa? Tugasnya yang pertama, mengidentifikasi korban-korban yang ada dengan cepat, ya, supaya tiap hari 2 kali sehari kita bisa tahu update-nya. Yang nomor 2, mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak. Kemenkes juga telah menerjunkan Emergency Medical Team ke NTT untuk memetakan titik-titik kebutuhan bantuan sebelum menerjunkan para relawan medis secara masif. Tim Liputan Anyus melaporkan. Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi 1 korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga mengaku enggan pulang lantaran khawatir terjadi gempa susulan. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 KK mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere. Warga memilih mengungsi lantaran takut gempa susulan. Banyaknya jumlah pengungsi dan minimnya tenda membuat sebagian pengungsi tidur di luar tenda.
Warga berharap pemerintah mendirikan tenda tambahan mengingat jumlah pengungsi akan terus meningkat. Ribuan warga mengungsi di Stadion Gelora Samador Momere pasca gempa mengguncang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pengungsi mengeluhkan kesulitan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 1.179 jiwa dari 307 kakak mengungsi di Stadion Gelora Samador Momere, NTT. Warga memilih mengungsi lantaran takut terjadinya gempa susulan. Mereka kesulitan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini pun menyulitkan para pengungsi, terutama anak-anak dan lansia yang bergantung pada fasilitas umum di posko untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari. Tak hanya itu, warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan makanan. Kekurangan air, Pak. Mama, mereka ke WC air ada atau tidak ada? Begini so habis. Air pagi ini tidak ada? Tidak. Tidak ada pagi ini? Iya. Di WC? Berarti? Iya. Di sebelah sana air kosong. Air kosong? Iya. Berarti tidak bisa WC berarti? Wah, hanya kami buat air kecil. Jadi memang air di WC tidak ada ya? Tidak ada. Kalau makan minumnya? Itu. Pagi ini kami Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi Flores di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Pemerintah mempersiapkan sejumlah posko. Posko-posko yang tersebar akan mengawal sinkronisasi program untuk tanggap darurat. Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah menteri dan pejabat terkait. Saat ini di masa tanggap darurat, selain fokus pada masyarakat terdampak, pemerintah juga akan segera memperbaiki infrastruktur terdampak. Penanganan ini untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana. Setelah rapat koordinasi, menteri dan pejabat terkait akan berpencar ke wilayah-wilayah terdampak. Dalam tahap darurat ini yang utama tentu saja adalah menyelamatkan warga yang terdampak, kemudian mengembalikan infrastruktur yang rusak agar segera fungsional, apakah itu jalan, jembatan, rumah sakit, listrik, kemudian juga jaringan internet, ya, dan lain-lain itu recover dalam waktu singkat-singkatnya sambil tadi kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen, dan kita tentu saja tidak hanya ingin membuat pembangunan itu kembali seperti semula, tapi kita juga berusaha untuk membangun. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Dampak gempa bumi mengguncang Flores. 4 penerbangan dari Bandara El Tari Kupang dibatalkan. Akibatnya para penumpang harus menunda bahkan menjadwalkan ulang keberangkatan mereka. Empat penerbangan dari Bandara El Tari Kupang menuju Pulau Flores hari ini dibatalkan. Rute penerbangan yang dibatalkan terdiri yaitu 2 penerbangan menuju ND, 1 penerbangan menuju Ruteng, dan 1 penerbangan lainnya menuju Bajawa. Pembatalan penerbangan ini membuat sejumlah penumpang harus menjadwalkan kembali perjalanan mereka. Saya hari ini mau ke Ruteng, tapi pesawatnya dibatalkan karena alasan cuaca buruk. Jadi tadi dari pihak maskapai sampaikan bahwa penjadwalan ulang untuk besok. Jadi kemungkinan terbangnya besok. Kami tetap menunggu. Meski demikian, aktivitas di Bandara El Tari Kupang masih berjalan normal. Bandara pun tetap digunakan untuk melayani penerbangan ke wilayah yang tidak terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.